Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran. Di pagi hari ini, di hari Rabu ini, Ibu Arna akan mereview materi-materi bab 1 sampai dengan bab 3. Karena minggu lalu kalian sudah melaksanakan PTS dan juga remedial. Jadi Ibu Arna ingin mereview materi bab 1 sampai dengan bab 3. Sebelumnya, Ibu Arna tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian untuk selalu melihat dan mendengarkan materi pelajaran Ibu Arna, yaitu pengelolaan bisnis retail dan pengelolaan produk kreatif dan kewirausahaan. Kalian harus selalu melihat di YouTube channel sekolah. Dan kalian jangan lupa menulis di kolom komentarnya dengan tulisan hadir sebagai pertanda kalian itu mengikuti mata pelajaran pengelolaan bisnis retail dan produk kreatif kewirausahaan. Baiklah, sebelum Bu Arna mulai mereview materi bab 1 sampai dengan bab 3, baiknya kita mengucapkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Review materi bab 1 sampai dengan bab 3 kalian simak. Yang pertama ya, kalian buka di buku kalian halaman 7 itu mengenai memahami arti bisnis retail atau menerapkan prosedur administrasi bisnis retail. Yang pertama ada arti bisnis retail. Kalian sudah pernah Ibu Arna jelaskan. Artinya di sini banyak menurut para ahli, tapi secara keseluruhan ini artinya yaitu suatu bisnis yang dalam memasarkan suatu barang atau jasa ya, itu dengan menggunakan bisa pihak lain yaitu reseller ataupun kalian sendiri sebagai pelaku bisnisnya. Lalu di sini ada fungsi-fungsinya. Fungsinya yaitu kalau di buku kalian ada membeli dan menyimpan barang. Maksudnya membeli dan menyimpan barang, membeli barang yang dibutuhkan dan menyimpan barang yang nantinya akan menjadi stok dalam persediaan barang. Lalu di sini ada memindahkan hak milik barang kepada konsumen. Jadi maksudnya menjual barang kepada konsumen. Lalu ada memberikan informasi mengenai suatu produk tersebut. Lalu ada lagi di sini mengubah produk menjadi lebih menarik, bagaimana caranya agar nantinya diminati oleh konsumen itu. Lalu di sini ada jenis-jenis retail. Jenis-jenis retail di halaman 8-nya yaitu banyak sekali ya, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan produk yang dijual, lalu berdasarkan misalkan di sini berdasarkan strategi penetapan harga. Jadi kalian tinggal buka-buka lagi apa saja yang termasuk berdasarkan kepemilikan, berdasarkan strategi penetapan harga, itu kalian buka kembali. Lalu di slide kedua di sini ya ada yaitu SOP mengenai administrasi transaksi, artinya yaitu standar operation prosedur. Jadi di sini ada pembelian tunai, ada penjualan tunai, ada penjualan kredit, ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas. Di sini juga ada yang masuk pembelian tunai apa saja. Biasanya ada dia adanya bukti penerimaan dari bagian penjualan. Lalu misalkan di sini ada pembuatan surat pesanan tentang barang-barang, ada lagi misalkan pembelian garansi dan lain sebagainya. Lalu di penjualan tunai pula di sini ada misalkan ada permintaan dari pelanggan apa saja, lalu ada penandatanganan surat perjanjian, misalkan pembeliannya secaranya misalkan selain tunai ada secara kredit. Lalu misalkan di sini juga ada faktur, ada invoice. Lalu di sini ada penjualan kredit. Penjualan kredit ada di halaman 13. Penjualan kredit itu misalkan bisa dari permintaan pelanggan juga. Lalu misalkan ada misalkan mau mengajukan kredit dalam pembelian atau dalam penjualan produk, itu bisa memberikan aplikasinya. Lalu di sini ada invoice juga. Nah, nanti di sini ada SOP penerimaan kas. Penerimaan kas juga sama, itu ada
penerimaan uang tunai, misalkan secara cash, lalu ada memeriksa bukti transaksi seperti invoice, faktur, kwitansi, sudah Ibu Arna berikan format-formatnya ya waktu pertemuan terdahulu. Lalu ada lagi misalkan menghitung transaksi dengan benar, artinya membuat laporan keuangannya juga harus benar. Lalu yang terakhir ada di sini pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu berarti apa aja, misalkan pembelian barang-barang ataupun lainnya. Lalu slide berikutnya di sini ya kalian bisa lihat di halaman 13, 14 ada financial report, artinya laporan keuangan. Di sini juga ada laporan keuangannya, ada laporan harian yaitu laporan yang dibuat secara harian, lalu ada laporan mingguan yang dibuat secara per minggu, lalu ada laporan bulanan, laporan triwulan berarti 3 bulan sekali, dan laporan tahunan. Lalu di financial report juga, di laporan keuangan juga ada neraca. Neraca Ibu Arna sudah memberikan contohnya di pertemuan sebelumnya ya. Contoh neraca itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu berarti berupa harta, kalau pasiva nanti berupa hutang piutang dari si konsumen. Lalu ada laporan laba rugi. Jadi misalkan labanya berapa, ruginya berapa, keuntungannya berapa, itu harus dilaporkan. Lalu di sini ada yang terakhir laporan kerja ya. Laporan kerja di sini berarti laporan-laporan yang memuat apa saja. Di sini ada kegiatan yang menguntungkan apa saja. Lalu ada misalkan di sini mencari pinjaman jangka panjang, maksudnya mencari investor. Lalu misalkan di sini ada lagi menjual saham. Ya, jadi yang modal kerja kalian bisa lihat di halaman 16. Lalu materi kita selanjutnya ya, yang di bab selanjutnya ini, bab yang kedua ya, itu waralaba. Waralaba juga ini sudah Ibu Arna berikan sebelumnya. Waralaba itu bisa kita kenal seperti franchise, atau ibaratnya ini kita membuka usahanya, misalkan modalnya itu biasanya dari orang lain, kita hanya menjalankannya saja, jadi kita tidak perlu mengeluarkan modal. Misalkan waralabanya apa saja sih? Di sini kan ada nih pertama definisinya. Definisinya itu sudah jelas ya, waralaba itu seperti kita ini berbentuknya misalkan waralaba itu toko atau warung yang ibaratnya nih kita tidak perlu mengeluarkan modal, tapi orang lain yang memodalkan kita. Jadi kita hanya mengelola saja. Nah, tipe-tipenya juga di sini ada waralaba, misalkan di sini ada menurut SUUD, menurut IFA, atau menurut International Franchise Association. Tinggal kalian di sini ada produk franchise-nya, ada manufacturing franchise-nya. Nah, di sini juga ada jenis-jenisnya, jenis-jenis waralaba di sini juga ada di buku kalian halaman 24. Ya, jenis-jenisnya apa aja sih gitu kan. Lalu di sini ada peraturannya, biasanya termuat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang misalkan ada hak paten, hak merek, hak dagang, itu ada di buku kalian di halaman 25. Ya, peranannya apa di sini? Peranannya itu berarti waralaba mendapat pelatihan khusus yang telah terstruktur dari pihak franchiser. Jadi kita biasanya dilatih dulu bagaimana caranya menjadi seorang franchisernya. Ya, itu gimana kita caranya, biasanya dilatih sebelum kita terjun langsung membuka usaha franchise. Lalu misalkan biasanya keuntungannya juga kita enak ya, ibaratnya tidak merasa resiko untuk ruginya itu tidak begitu besar, karena kan ini kita bisa bagi hasil dengan si franchisernya atau orang yang pertama kali memodalkan kita di waralaba ini ya. Lalu di sini yang bagian selanjutnya yang franchise. Franchise itu banyak macamnya, yaitu ada franchise atau waralaba makanan. Makanan mungkin kalian sudah tahu ya, makanan berarti bisa kalau misalkan dari lokal ya, dari lokal itu bisa Hisana, bisa misalkan apalagi selain Hisana model-model fried chicken yang lainnya. Kalau misalkan dari luar berarti bisa KFC, bisa CFC, bisa AW, itu makanan. Kalau minuman, kalau yang dari luarnya itu bisa misalkan yang dari luarnya bisa Starbucks, atau dari Indonesianya itu bisa Es Teler 77 seperti itu. Lalu waralaba bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu misalkan contohnya ada Primagama, ada Kumon, ada misalkan apalagi yang Nurul Fikri, pokoknya yang bidangnya itu bidang jasa. Jasanya
khusus pendidikan. Lalu ada waralaba pengiriman barang, contohnya ada JNT, JNE, ada Ninja Express seperti itu. Lalu ada waralaba swalayan, berarti bisa dikatakan contohnya seperti Transmart, Carrefour, Hari-Hari Swalayan, Lotte Mart, itu contoh-contoh waralaba swalayan. Atau yang lokalnya ini Indomart atau Alfamart. Seperti itu ya. Lalu di sini bab yang ketiga tadi, yang pertama kan bab pertama tentang prosedur administrasi retail, yang kedua tentang waralaba, yang ketiga tentang manajemen persediaan ya. Ini manajemen persediaan yang bab ketiga, sistem manajemen persediaan atau inventory. Yang pertama di halaman selanjutnya ya, yang di bab ketiga itu halaman selanjutnya kalian buka di halaman 32, arti manajemen persediaan. Maksudnya ini manajemen persediaan ini kita bagaimana caranya kita mempunyai stok persediaan mengenai barang yang kita jual atau barang yang kita ingin tawarkan, seperti itu. Pentingnya apa sih manajemen persediaan? Otomatis kalau kita punya persediaan barang itu tidak akan kehabisan stok. Lalu ruang lingkupnya apa aja? Ruang lingkupnya di sini kita bisa lihat di ruang lingkupnya, kalian lihat. Ruang lingkupnya apa saja di sini? Di sini ada ruang lingkupnya fungsi pengendalian persediaan. Misalkan jumlah barang yang disimpan sama barang yang nantinya akan dipakai itu bagaimana, harus balance atau harus ada batasan berapa unit yang akan mau disimpan, seperti itu. Jadi biar nanti kalau barang yang sudah habis kita tidak usah membelinya lagi, tapi kita sudah ada persediaan di dalam stok gudang gitu ya. Lalu di sini ada mengurangi resiko perubahan harga akibat inflasi. Jadi kalau kita punya persediaan barang dulu nih di gudang, pas nanti harga itu melonjak, harga bahan bakunya, kita bisa mempergunakan yang ada di gudang tersebut, yang ada di stok dalam gudang itu tanpa kita harus membelinya, seperti itu, membelinya kembali. Ya. Lalu di sini ada penyebab kehabisan persediaan. Penyebabnya biasanya apa nih kehabisan? Biasanya kelangkaan produk. Biasanya di pasaran nih barangnya langka. Misalkan kamu mau buat apa nih? Misalkan kamu mau buat produk kopi. Oh mungkin kopi yang kualitas yang kita biasa beli itu sudah stoknya habis nih, adanya yang seperti yang bukan yang high class tapi yang low-nya, yang bawah atau yang mungkin yang bottom, yang paling bawah yang kualitasnya itu bisa juga terjadi penyebab kehabisan persediaan, seperti itu. Lalu bisa juga di sini pemesanan yang buruk. Ya, misalkan keterlambatan pengiriman itu juga bisa. Dengan terlambatnya pengiriman datang ke pihak kita itu juga akan bisa menyebabkan kehabisan persediaan. Ibaratnya ini barang yang kita mau kelola nih udah habis nih produknya, bahan bakunya, tapi karena kita mesennya dengan orang yang mungkin manajemennya buruk, dalam arti pengirimannya bisa telat, itu bisa menyebabkan kita kehabisan persediaan. Oke. Lalu di sini yang halaman selanjutnya ada pendekatan manajemen persediaan retail. Yang pertama ada di konsep Economic Order Quantity atau EOQ. Nah ini jenis kurvanya, kurva dari EOQ ini. Maksudnya kurvanya ini dalam arti di sini cost itu biaya. Nah di sini ada quantity, ini berarti jumlah. Ya, lalu di sini nanti ada ordering cost, biaya pemesanan, gitu ya. Nah ini jadi misalkan nih biayanya berapa di sini, terus nanti kuantitasnya itu berarti jumlahnya berapa. Misalkan jumlah yang nantinya kamu mau jual, misalkan berapa piece, nanti ini biayanya berapa. Ini bentuknya seperti ini kurvanya, kurva dari economic order quantity. Lalu yang kedua ada material requirement planning atau MRP. MRP ini berarti di sini ada macamnya ya. Di sini ada purchase order, berarti ada
misalkan pembelian, ada misalkan inventory persediaan, ada bill of material berarti pembayaran, ada sales berarti penjualan, ada factory order berarti faktor pemesanan, lalu ada sales history berarti ada riwayat-riwayat penjualan dalam arti bisa cash, bisa kredit atau utang. Ya, jadi di sini lalu ada customer-nya. Jadi ini yang termasuk dalam MRP ya. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir ya, ini ada menganalisis kinerja barang dagangan sebagai persediaan. Yang pertama ada analisis ABC. Di sini analisis ABC maksudnya apa nih? Di buku kalian ada ya, di sini ada jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan, berarti bisa dikatakan sebagai profitnya gimana. Lalu ada lagi analisis sell through, artinya berarti analisis yang melakukan perbandingan antara penjualan aktual yang direncanakan dengan yang misalkan yang dijual itu. Misalkan kita direncanakan dalam satu hari 20 piece. Nah, kenyataannya berapa piece? Misalkan 30 atau 25 piece, berarti kan di luar dari target yang kita tentukan. Berarti namanya analisis sell through atau analisis dalam penjualan produk. Yang terakhir yaitu metode multi atribut. Nah, di sini berarti apa nih metodenya? Biasanya metode multi atribut itu biasanya supaya barang kita dikenal, kita adanya merek atau logo. Kita buat mereknya, logo semenarik mungkin seperti itu. Jadi intinya dari pertemuan kita pagi hari ini, Ibu Arna sudah menjelaskan mereview secara singkat bab 1 mengenai proses administrasi retail yang menyangkut di dalamnya itu ada bukti-bukti transaksi, lalu ada yang bab keduanya waralaba, yang ketiganya itu berarti manajemen persediaan. Ya, kiranya cukup sampai di sini, kurang lebihnya Ibu Arna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.